hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, demokrasi, ya kira-kira tadi yang dengan singgung sebagainya. Ya dengan kasus ini jeblok. Poinnya, jeblok kira-kira poinnya berapa? 1 sampai 10. 5. Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo kembali melontarkan kritikan pedas kepada Presiden Joko Widodo. Penegakan hukum disebut menurun, dari skala 1 hingga 10, Jokowi disebut hanya mendapat nilai 5. Polemik putusan MK, banyaknya intervensi dan rekayasa kasus oleh pemangku kebijakan, jadi faktor utama penegakan hukum di Indonesia mendapat raport merah. Rekayasa dan intervensi yang membuat kemudian independensi menjadi hilang. Dari yang imparsial menjadi parsial, dan kemudian itu ya kita kuliah, kita sekolah, UNM juga ada orang yang belajar, pasti banyak orang membaca, udah deh, itu gimana? Soal penegakan hukum, Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, meminta agar hukum tak dipakai demi kepentingan politik. Prinsip-prinsip penegakan hukum, prinsip-prinsip penegakan keadilan harus diperhatikan. Kami melihat pentingnya untuk bisa mengembalikan kewibawaan pengadilan, mengembalikan kewibawaan aparat penegak hukum, dan tidak lagi ada kriminalisasi pada siapapun. Lain Ganjar dan Anies, Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto justru tak menjawab dan hanya tersenyum saat wartawan meminta tanggapannya soal raport merah Jokowi dalam penegakan hukum. Bapak setuju gimana Pak Ganjar? Raport merah penegakan hukum yang dilontarkan Capres Ganjar Pranowo semoga bukan sekedar gimik mencari simpati. Karena di sisi lain, pendamping Ganjar adalah Mahfud MD, menteri yang mengkoordinasi politik hukum dan keamanan. Tim Liputan, Kompas TV. Capres nomor urut 3, Saudara Ganjar Pranowo memberi nilai 5 soal penegakan hukum di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kemudian juga, benarkah penegakan hukum di era Jokowi ini jeblok imbas dari putusan MK? Kita bahas bersama peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi PUKAT Universitas Gadjah Mada UGM, Zainal Arifin Mokhtar. Kita biasa panggil Mas Uceng. Mas Uceng, selamat sore. Jadi di Makassar Anda sempat menanyakan penilaian Capres Ganjar soal penegakan hukum di era Jokowi, kemudian diberikan nilai 5. Sebenarnya latar belakang Anda mau menanyakan ini apa? Kemudian kaget nggak jawabannya itu? Karena ada Pak Mahfud MD juga di sampingnya sebagai pasangan ya begitu? Saya kira sangat beralasan ya apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar gitu, karena memang kalau kita ingat sekitar sebulan sebelumnya, sebelum ribut-ribut soal politik dinasti lalu kemudian Gibran dipaksakan maju itu, kan Ganjar ditanyakan hal yang sama, dan seingat saya dia menjawab poin 7 sampai 8 seingat saya. Jadi waktu ditanyakan di UGM, seingat saya dalam sebuah diskusi oleh itu dia menanyakan, dia jawab dengan hal yang sama. Makanya di pertanyaan yang di Makassar itu kan saya tanyakan hal yang sama. Saya mengatakan bahwa beberapa sebulan yang lalu Anda mengatakan bahwa rapor pemerintahan Pak Jokowi khususnya di wilayah hukum, demokrasi dan lain sebagainya itu kan 7 sampai 8. Nah, kalau sekarang dengan kondisi sekarang ini, nah itulah kemudian jawabannya keluar 5. Artinya memang clear sebenarnya Mas Ganjar kira-kira itu memotret betul yang namanya kejadian belakangan, kejadian antara proses cawe-cawe lalu kemudian sampai kemudian putusan MK dan lain-lain sebagainya. Nah, saya kira kalau ditanyakan ke saya tentu mengatakan tentu bukan sekedar pada saat sekarang. Saya tentu beda pendapat dengan Mas Ganjar, khususnya mengatakan 7 dan 8, walaupun dia ungkapkan itu sebulan yang lalu. Saya kira sebelum terjadinya cawe-cawe ini, rapor Pak Jokowi pun sebenarnya sudah tidak baik ya, karena ada banyak sekali sebenarnya
angka, Apa saja catatan, kriteria atau dan parameternya? data Maksud saya. yang menunjukkan bahwa angka merah pemberantasan korupsi, misalnya indeks persepsi korupsi di zaman Pak Jokowi itu terjadi penurunan terbesar sepanjang sejarah Indonesia pasca reformasi. Ya, jadi terjadi penurunan yang paling luar biasa, lebih dari 3 poin. Begitu juga indeks mengenai demokrasi, begitu juga indeks-indeks lain ya yang berkaitan dengan penegakan hukum. Ya kan kita mengalami penurunan atau stagnasi. Dan kalau kita lihat dari begitu banyak indeks-indeks yang sejenis, sebenarnya itu agak menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi, penegakan hukum memang berjalan di tempat. Yang kedua, saya kira saya menjulukinya bahwa pemberantasan penegakan hukum di zaman Pak Jokowi ini banyak berkeringat, tapi tidak bergerak dari tempat itu juga. Seperti orang lari di treadmill sebenarnya. Apakah Pak Mahfud, beberapa tim di Kementerian Hukum dan HAM dan lain-lainnya tidak bekerja? Saya kira mereka melakukan ada banyak hal, beberapa hal ya. Tapi apakah itu memberikan dampak dan hasil, itu yang tidak. Jadi saya ingin mengatakan bahwa bukan berarti tidak ada upaya yang dilakukan kementerian di level bawah, tapi memberikan impact-nya itu yang sangat lemah. Jadi saya menjulukinya bahwa seperti orang berlari di treadmill, berkeringat banyak, tapi tidak bergerak dari tempat itu saja. Nah yang ketiga saya kira, Tapi jalan di tempat aja gitu ya. Tapi apakah ini kemudian menjadi bumerang juga? Oke, silakan. Nah yang ketiga saya kira, kita harus lihat konteksnya bahwa dalam konsep penegakan hukum mustahil kalau kemudian seorang pemimpin negara itu tidak memberikan direksi yang direktif yang pas gitu. Jadi kalau hanya dibiarkan untuk manuver di wilayah menteri, manuver untuk dikerjakan oleh menteri tertentu dan lain-lain sebagainya tanpa direktif yang jelas, tanpa perlindungan yang memadai, saya kira tidak. Karena misalnya kita memperbaiki satu level, kita mendorong sebuah kebijakan, tapi pada saat yang sama kalau institusi-institusi penegakan hukum seperti kejaksaan, kepolisian, lalu kemudian hal-hal lainnya yang berkaitan dengan penegakan hukum masih tidak diberikan sentuhan memadai, saya kira itu akan tetap merusak. Itu akan tetap membuat angka Indonesia menjadi buruk. Nah, saya ingin mengatakan bahwa lagi-lagi kalau kita balik ke pertanyaannya Mas Ganjar atau pernyataannya Mas Ganjar, saya kira 7 dan 8 yang dia ungkapkan sebulan yang lalu itu terlalu murah hati. Dan saya kira yang memang yang pas itu adalah belakangan ketika mengatakan 5. Tetapi apapun itu, apakah ini Tapi yang paling sebuah... bold sama Mas Ganjar itu kan soal keputusan MK di perkara 90 yang dia bilang menelanjangi lah dalam tanda kutip gitu. Anda setuju juga dengan itu? Apakah itu kemudian bisa membuat sangat jeblok gitu? Saya kira satu sisi saya setuju, di lain sisi saya mengatakan bahwa ternyata penilaiannya hanya penilaian soalan belakangan saja, atau penilaian sekedar ketika ada upaya cawe-cawe terhadap Mahkamah Konstitusi. Apakah itu memberikan signifikansi orang makin tidak percaya? Saya kira iya. Tapi apakah menggeret nilai Pak Jokowi dulu 7-8 tiba-tiba menjadi 5? Saya kira itu juga terlalu jauh gitu. Kalau ditanyakan ke saya konsisten untuk mengatakan bahwa dari dulu sebenarnya penegakan hukum Pak Jokowi sendiri sudah bahkan dari dulu gitu ya. Dan ini sekarang hanya semacam pembuktian bahwa itu memang jelek sebenarnya gitu. Dengan banyaknya kemudian kita bisa bilang pembantu Jokowi yang kemudian juga ada di beberapa tim sukses, tidak hanya kita misalkan berbicara soal Menhan Prabowo yang menjadi capres, kemudian juga ada Menko Polhukam di situ, Mahfud MD, yang kemudian juga kita tahu ada beberapa aparatur negara lainnya yang menjadi tim ses. Anda melihat bagaimana kemudian nanti penegakan hukum ke depan dalam perjalanan politik saat ini? Bagaimana kemudian mengantisipasi ini tidak kemudian saling silang dan memperburuk lagi nilai penegakan hukum ke depan? Saya kira sebenarnya ada satu bahasa sederhana, Mas, untuk mengatakan bahwa penyakit yang paling mendasar dari pemerintahan Pak Jokowi ini adalah biarkannya yang namanya konflik kepentingan. Jadi dibiarkannya terlalu banyak wilayah yang konflik kepentingan, dan konflik kepentingan itu tidak diajarikan jalan keluar, tapi dibiarkan begitu saja. Misalnya banyaknya misalnya pengusaha sekaligus penguasa misalnya mengambil keputusan negara, tapi pada saat yang sama dia pengusaha yang kemudian unit usahanya sangat mungkin diuntungkan
oleh pengambilan keputusan itu. Nah, pada saat yang sama di banyak tempat juga begitu, di wilayah penegakan hukum dan lain-lain sebagainya itu dibiarkan konflik kepentingan. Makanya salah satu pekerjaan rumah terbesar sebenarnya kalau kita mau bicara adalah bagaimana mengikis atau menghilangkan konsep kemungkinan konflik kepentingan. Nah, problemnya adalah ketika Pak Jokowi malah membiarkan para menterinya itu bermain untuk kemudian main di Capres 1, Capres 2, Capres 3, dan lain-lain sebagainya. Dan itu kan sangat berpeluang untuk mereka mencoba menyalahgunakan kuasa untuk itu. Bahkan sebenarnya catatan ini juga kita berikan kepada Pak Jokowi sendiri, karena Pak Jokowi jelas-jelas mengendorse salah satu pasangan Capres. Ya kan, sejauh mana barangkali Pak Jokowi tidak akan menggunakan kuasanya, sejauh mana dia akan menutup yang namanya konflik kepentingannya. Dan satu hal sebenarnya yang paling kita garis bawahi dari fragmentasi para menteri yang mulai bergeser kepada para capres, saya kira adalah efektivitas pemerintahan. Jadi kita bisa katakan bahwa nanti mulai selama begitu mereka sudah terfragmented ini, pertanyaan mendasar adalah efektivitas pemerintahan. Dan dalam beberapa hal kan Pak Mahfud sendiri sempat menyampaikan itu di wawancara podcast kan, menyatakan bahwa keadaan tidak semesra dulu gitu. Keadaan menjadi seakan-akan menjadi formalitas dan kaku. Nah, saya kira jadi bukan hanya sekedar pembiaran konflik kepentingan yang berbahaya dari membiarkan menteri untuk membela masing-masing kandidat capres atau malah menjadi kandidat capres dan cawapres, tapi yang kedua adalah potensi penggunaan kuasa terhadap itu, ya kan? Plus pada saat yang sama fragmentasi pemerintahan, karena pemerintahan kemudian menjadi sangat terganggu akibat mereka terbelah ke dalam kubu-kubu tersebut. Oke. Kalau kita berbicara juga soal apa yang kemudian bisa dilakukan masyarakat untuk memantau ini semua, di luar memang ada sosial media begitu ya. Ini TNI kalau kita lihat juga sudah mendirikan posko netralitas TNI, salah satunya. Untuk kemudian kita potret, misalkan ada oknum TNI, baik itu ASN ataupun prajurit yang tidak netral, itu bisa kita laporkan di pos itu. Anda melihat seperti apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk kemudian memastikan penegakan hukum ini ya tetap bisa berjalan dengan baik, meskipun di tengah proses politik ini? Saya kira kalau bicara soal kepemiluan, potensi konflik kepentingan atau tidak netral itu kan tidak hanya sekedar di birokrasi ya, tidak hanya sekedar tentara di polisi, birokrasi juga begitu. Potensi kemungkinannya. Jadi kalau kita mau tutup, kita tutup semua tuh, mulai dari birokrasinya, mulai dari birokrasi negara, tentara, militer, ya kan, militer dan polisi. Plus pada saat yang sama fungsi, misalnya adalah anggaran. Karena biasanya politik anggaran itu sangat menentukan. Kita belajar dari sejarah Indonesia bahwa setiap menjelang pemilu itu kan biasanya tiba-tiba ada bansos yang jumlahnya digelontorkan kan. Misalnya tiba-tiba ada bantuan presiden. Misalnya ada dana bantuan langsung tunai dan lain sebagainya yang digelontorkan. Dan itu sangat mungkin, bukan hanya sekedar di level nasional, level daerah juga kita mengalami. Sangat mungkin itu dibuat menjadi sarana untuk memenangkan. Berarti aparat ini harus benar-benar bergerak cepat begitu ya ketika ada aduan dari masyarakat misalnya? Satu, jelas aparat kita harus yang kedua adalah anggaran, yang ketiga adalah penyelenggara. Jangan katakan bahwa penyelenggara ini tidak punya kepentingan ya. Dalam berbagai hal kita melihat bahwa penyelenggara tidak netral, dalam beberapa hal menjadi sangat mungkin menjadi pemain. Nah, itu sebabnya saya kira masyarakat sipil selain membentuk yang namanya konsep-konsep pelaporan, tapi jangan-jangan juga harus membentuk konsep pengawasannya sendiri. Saya ingin mengatakan harusnya dihidupkan kembali nih yang namanya pemantau pemilu yang independen, pemantau pemilu yang lebih pemantau pemilu yang independen ya. Pemantau pemilu yang berbasis pada data di publik dan lain-lain sebagainya, dan itu bisa disalurkan dalam bentuk laporan. Akan didorong pemantau pemilu yang independen itu nggak, Mas Uceng? Mungkin Mas Uceng dan teman-teman, karena besok kan juga akan ada konferensi pers jaga pemilu netral begitu. Persis, saya kira teman-teman sudah menuju ke sana. Teman-teman harus mengatakan bahwa pemilu ini adalah pemilu demokratis dan tidak boleh dinodai dengan tindakan imparsial, tindakan yang parsial dan tindakan yang memihak, baik yang dilakukan oleh birokrasi, aparat, penyelenggara,
maupun menggunakan anggaran dan lain-lain sebagainya, menggunakan politik kekuasaan. Mas Uceng, kalau misalnya kita balik ke Makassar kemarin sudah ada penilaian buruk lah soal rapornya gitu. Kalau Mas Uceng sendiri menilai sebenarnya sudah lama nilainya itu jeblok gitu ya. Kalau untuk capres-cawapres ini akan segera berkampanye, kemudian kita tahu akan debat di televisi dan lain-lain. Apa yang kemudian menjadi poin penting untuk kemudian meningkatkan citra mereka mungkin ya terkait dengan penegakan hukum ini? Misalkan salah satunya adalah tidak hanya memberikan nilai, tapi juga memberikan analisa masalah dan solusinya seperti apa. Apakah itu salah satu yang patut untuk diberikan? Saya kira walaupun memang kita biasanya berdebat ya, seberapa kuat sih sebenarnya visi dan misi itu mempengaruhi pemilih. Apakah yang namanya kampanye itu, visi dan misi yang tertulis itu akan dibaca oleh pemilih dan dijadikan dasar. Kita berharap itu. Tapi apakah angka survei menyatakan itu? Jangan-jangan tidak. Itu satu. Yang kedua adalah mau tidak mau yang kita tunggu adalah gebrakan. Yang kita tunggu adalah gebrakan. Kalau kita bicara soal gebrakan, wilayah penegakan hukum, wilayah hukum tentu selalu berkisar di 3 hal yang sering dikatakan adalah Lawrence Friedman itu yang dikatakan secara teoritik. Dia katakan bahwa satu tentu saja adalah substansi hukum, maka harus ada banyak perbaikan hukum yang dilakukan. Orang takut bicara karena ada undang-undang ITE, ada ancaman kemudian bisa dipenjara karena kritik dan lain sebagainya. Ini ada banyak tugas besar untuk segera memperbaiki undang-undang, undang-undang cipta kerja yang menyakiti buruh dan lain-lain sebagainya. Plus yang kedua adalah tentu saja adalah struktur, ya, kelembagaannya, bagaimana konsep kelembagaannya, jadi bukan sekedar substansi, konsep kelembagaannya, bagaimana kelembagaan penegakan hukum, bagaimana yang namanya kepolisian, yang namanya kejaksaan dan sebagainya. Plus pada saat yang sama adalah kultur, budaya penegakan hukum kita. Itu masuk budaya bukan hanya sekedar masyarakat, tapi juga budaya penegak hukumnya. Selama budaya suap dalam tanda kutip ya, itu masih terjadi. Itu tentu saja wilayah penegakan hukum akan mengalami tantangan. Maka pemberantasan suap itu pasti, pemberantasan korupsi itu pasti harus menjadi agenda yang dikedepankan. Kalau berbicara undang-undang, kemudian berbicara lembaga, tadi juga sudah disinggung soal putusan MK. Apakah Anda, ini terakhir Mas Uceng, melihat putusan MK kemarin ini sangat mencederai nilai penegakan hukum pemerintahan Jokowi Maruf Amin, atau Jokowi lah secara khusus selama 10 tahun ke belakang ini, Mas Uceng? Saya tadi sudah sampaikan ya. Saya kira apa yang terjadi di MK itu hanya sekedar untuk menegaskan bahwa memang pemerintahan kali ini itu tidak punya arah dan cita-cita penegakan hukum yang memadai. Karena kemudian membiarkan atau malah kemudian ikut cawe-cawe dalam sebuah proses kenegaraan. Walaupun operatornya bisa jadi bukan dari istana semata ya. Kalau di media yang beredar kan bukan sekedar istana, ada juga partai, ada juga beberapa pihak dan lain sebagainya, termasuk MK sendiri yang membiarkan dirinya mengalami konflik kepentingan. Tetapi saya kira kalau kita bicara soal kasus kemarin, arah ini yang kemudian kita semacam tontonan saja untuk menunjukkan bahwa morat-maritnya sebenarnya penegakan hukum di negeri ini. Oke. Seperti mengonfirmasi begitu ya, kalau dari Anda sendiri tadi Anda bilang juga terlalu murah hati Ganjar kalau berikan 7 dan 8 sebulan yang lalu. Mas Uceng, tentu masih banyak nanti diskusi yang kita harapkan untuk bisa dijawab oleh Anda soal penegakan hukum dan juga anti korupsi pada khususnya. Terima kasih sekali lagi peneliti Pukat UGM Zainal Arifin Mohtar. Mas Uceng, sehat-sehat selalu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.